Ikat lah budak ini dia ikat nih. Lambat. Dicari satu ketemu sudut belakang sehingga itu gedung koleksi ini perlu kami sampaikan pembangunannya ada 2 tahap ya. Jadi 2 tahap. Tahap pertama itu 2016, tahap kedua itu 2017. Jadi rampungnya itu 2017. Mulai dibuka untuk umum ini di bulan November 2018 kemarin, Pak. Mulai dibuka untuk umum. Untuk sumber anggarannya sendiri Pak, dari mana nih? Apa dari pusat atau dari daerah atau dari mana? Ini dana APBN dibangun oleh BPCB Jambi, Pak. Oleh BPCB Jambi. Karena BPCB Jambi itu dibawa Kemendikbud, Pak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, Pak. Nah, untuk ruang-ruang ini memang sengaja didesain khusus untuk fungsi untuk publikasi ke masyarakat tentang Bumi Ayu, tentang masa lalu Bumi Ayu gitulah, situs Bumi Ayu. Ini dibangun 2 lantai. Lantai ini ruang galeri, ruang pamer, lantai 1. Lantai 2 ada api room. Api room itu tempat pemutaran film, video untuk sejarahnya Pak? Ya, sejarah tentang Bumi Ayu, ada Bengkulu, dan sini perlu kami jelaskan kenapa ada Bengkulu, karena BPCB wilayah kerjanya sampai ke Bengkulu, ada 4 provinsi. Jadi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung. Itu Pak. Kenapa di tayangan tadi sudah kita lihat ada tentang cerita Gentian Malboro yang di Bengkulu gitu, Pak. Untuk galeri ini sendiri Pak, apakah di Bengkulu juga ada atau hanya di Candi Bumi Ayu? Di Bengkulu ada, tapi di situ yang dibuat ya. Jadi fasilitas yang sudah ada, jadi rumah Bung Karno. Jadi rumah Bung Karno itu di situ menampilkan tinggalan-tinggalan dan Bung Karno dan kegiatan-kegiatan sehari-hari Bung Karno itu ada di rumah Bung Karno itu, dan itu ada api room juga ada dibikin di ruang situ. Beda kalau kita sini memang sengaja dibikin baru dan didesain khusus. Untuk sementara ini kan ini namanya gedung koleksi, karena kalau museum kan berdiri sendiri itu di bawah kementerian langsung gitu, Pak. Bedanya gedung koleksi dengan museum gitu. Jadi ada kepala museumnya, ada kuratornya, itu kalau museum. Itu. Pak, untuk pengunjung sendiri Pak, apakah dipungut biaya seperti itu Pak? Untuk retribusi sebetulnya belum ada. Dari ini yang sangat disayangkan karena belum ada ya, pemerintah daerah Kabupaten Pali belum menyiapkan perda itu gitu. Nah, itu yang sangat diharapkan karena ini sayang dengan keberadaan cagar budaya yang ada sekarang. Itu bisa dikembangkan oleh dalam hal ini pemerintah itu yang bisa melakukan itu. Untuk mengembangkan untuk jadi tempat wisata. Kalau ini sudah minat pengunjung sudah banyak untuk berkunjung ke sini, tentunya itu akan mendapatkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Pali khususnya. Kalau BPCB tidak memungut biaya apapun, hanya di sini BPCB kewenangan seperti pelestarian cagar budayanya gitu, Pak. Itu sangat disayangkan. Tentunya harapan masyarakat dengan adanya candi di Bumi Ayu ini itu minta maksudnya campur tangan pemerintah, ada perhatian lah dari pemerintah kabupaten maupun provinsi supaya ini bisa dikembangkan betul-betul jadi tempat wisata. Itu harapan masyarakat. Jadi bukan hanya candi, pengunjung datang hanya melihat candi, di samping itu ada tempat-tempat ya rekreasi lah. Itu harapan masyarakat supaya ini bisa dikembangkan ke depannya itu.